Di mobil ada ya? Mandi mah? Emang kampus hari ini? Siang berarti yang ngomongnya? Kamu nanti sengaja ngomongnya, kenapa nggak cari pekerjaan lain sih, biar bilang gitu. Puas di sini. Kita mulai aja ya. Oke, selamat pagi semua. Walaupun baru 9 orang yang datang ya, kita mulai aja ya. Baik, Pak. Oke, ini saya ganti soal nomor 2 ya, karena sudah di kelas B. Ini saya ganti dengan sebentar. Delete ya. Jadi saya ganti dengan ideal prima. Oke, sebelum saya mulai memberikan tutorial ya, saya ingin, walaupun ada di video saya sebelumnya, tapi saya ingin mengenalkan apa itu daerah integral, mengingatkan ya materi sebelumnya yang saya nggak masuk karena rapat ya, tapi sudah saya kirim videonya kan. Jadi kalau R itu ring komutatif ya, dengan unsur kesatuan, ya saya tekankan bahwa kita sekarang bicara ring komutatif dengan unsur kesatuan ya, tidak sekedar ring komutatif aja ya. Itu ini dikatakan daerah integral ya, R itu. Apabila R tidak punya pembagi 0. Oke, apa itu pembagi 0 ya? Sebenarnya sederhana ya, kalau kita punya matriks. Ya, saya berikan latar belakang kenapa kita ngomongin dari integral ya. Kalau kita punya matriks 1 0 0 0 ya, kita kalikan dengan 0 0 0 1 seperti itu. Ini hasilnya berapa? 0, matriks 0, Pak. Matriks 0 ya. Oke, saya lupa, saya buka SIA-nya dulu sebentar. Oke, padahal ini keduanya ini matriks A-nya tidak 0 ya, matriks pertama tidak 0 ya. Ini tidak sama dengan 0, dan kedua juga tidak sama dengan 0. Tapi hasil kalinya 0. Nah, ini berbeda kalau kita bicara tentang bilangan bulat ya. Ya. Bilangan bulat A dikali B sama dengan 0, ini pasti berakibat salah satu 0 atau kedua-duanya 0 ya. Atau B sama dengan 0 ya. Atau di sini mengatakan boleh salah satu, boleh dua-duanya seperti itu. Jadi itu udah belajar di logika ya, mata kuliah logika seperti itu. Nah, kita tidak ingin sifat seperti ini ya, yang dua unsur tak 0 itu kalau dikalikan hasilnya 0 itu tidak menyenangkan begitu ya.
Oleh karena itu kita mendefinisikan namanya daerah integral, di mana daerah integral itu adalah ring yang punya sifat identik dengan bilangan bulat. Ya, identik dengan bilangan bulat. Ya, identik dalam artian berarti pertama ada unsur kesatuannya, kemudian tidak punya pembagi nol, artinya tidak ada unsur yang tidak nol, kedua yang tidak nol, kalau dikali hasilnya nol, seperti itu. Itu inginnya kita ya. Nah, pembagi nol itu contohnya gini ya. Jadi A dikatakan membagi B ya. Dalam kurung status ini ya, A membagi B. Kalau yang sudah ngambil teori bilangan ini sudah familiar ya. Ini artinya B itu sama dengan A dikali C untuk suatu C bilangan di R gitu ya. AB-nya bilang R ya. Di ring R gitu. Bukan bilangan real ya, bukan bilangan bulat tapi ring ya. Nah, ini mirip dengan bilangan bulat ya. Kalau bilangan bulat kan 2 itu membagi 4 karena 4 itu sama dengan atau 6 ya. 4 itu sama dengan 2 kali 3. Berarti C-nya 3 ya. Seperti itu. Nah, ini persis sama dengan 6 habis dibagi 2 seperti itu. Ya. Kok ini 4 ya? 6 ini harusnya. Ya. Ini kurang lebih seperti 6 dibagi 2 itu hasilnya bilangan bulat ya. Nah, kita tahu di bilangan bulat juga 5 itu tidak membagi 6. Ya. Karena kita nggak akan temukan C sehingga 6 sama dengan 5 kali C gitu. Jadi ini nggak ada C-nya ya. Nah, itu bisa lihat sebagai 6 kalau dibagi 5 itu bukan bilangan bulat ya. Atau keluar dari bilangan bulat ya. Makanya dikatakan 5 tidak membagi 6. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dikatakan membagi 0 kalau A tidak sama dengan 0, dikatakan membagi 0 apabila dikatakan apabila terdapat B tidak sama dengan 0 sehingga A dikali B sama dengan 0 ya. Ini definisi membagi 0 ya. Jadi suatu unsur tak 0 di suatu gelanggang ya, itu dikatakan pembagi 0 apabila ada unsur 0 tak lain sehingga kalau dikalikan hasilnya 0. Contohnya matriks tadi ya. Saya kasih lihat matriksnya tadi. Nah, matriks yang ini ya. Jadi 100 ini pembagi 0 ya. Demikian juga 001 seperti itu. Nah, daerah integral itu adalah daerah yang tidak punya pembagi 0 ya. Artinya kalau dua unsur tak 0 dikalikan hasilnya pasti tidak 0. Nah, itu kurang lebih ya. Itu konsep dari daerah integral, yaitu ingin meniru suatu gelanggang yang identik ya dengan bilangan bulat gitu. Contoh daerah integral adalah bilangan real ya. Kemudian bilangan bulat, kemudian bilangan kompleks ya, kemudian bilangan rasional. Nah, contoh ring yang tidak bukan dari integral contohnya adalah matriks tadi ya. Matriks 2 kali 2 dengan komponen bilangan bulat misalkan ya. Boleh real juga boleh ya. Dan yang kedua adalah Z8 misalnya gitu ya. Kemudian Z12 seperti itu. Kemudian Z berapa lagi? 9 seperti itu ya. Ada banyak ya contohnya ya. Kenapa Z8 bukan dari integral? Karena punya minimal 1 membagi 0 ya. Karena 2 kali 4 di Z8 ya. 2 kali 4 sama dengan 0 kan. Di Z12 itu
4 kali 3 sama dengan 0 ya. Di Z9. 3 kali 3 sama dengan 0. Ingat bahwa di Z8 ini selain 2 dan 4 ada lagi ya. 6 juga pembagi 0 karena 6 kali 4 itu sama dengan 0 ya. Apa lagi? Kita bahas dulu bentar ya. Kalau di Z8 ya, masih di Z8. Kalau 1 dikali 1 kan 1 ya. 1 dikali 2, 2. 1 kali 3, 3. Dan seterusnya. 1 kali 7 sama dengan 7 ya. Jadi 1 ini bukan pembagi 0 ya. Di Z8 1 bukan bagi 0 ya. Tapi 2 bagi 0. 3 bagaimana? 3 kali 1 sama dengan 3. 3 kali 2 sama dengan 6. 3 kali 3 sama dengan 1. Kemudian 3 kali 4 sama dengan 4 ya. 3 kali 5 sama dengan 7. 3 kali 6 sama dengan 2. 3 kali 7 sama dengan 5 ya. Benar 5? Benar ya. Iya, Pak. Jadi 3 pun bukan pembagi 0 ya. Jadi di Z8 itu ada pembagi 0, ada yang bukan pembagi 0 ya. Tapi kalau dia daerah integral harus semuanya itu bukan pembagi 0 ya. Semuanya dalam artian yang tak 0 tentunya ya. Unsur yang tak 0 ya. Kalau 0 ya otomatis kalau di gelanggang kan di ring 0 kali apapun hasilnya 0 ya. Jadi kita 0 selalu bikin pengecualiannya. Jadi dari integral itu semua unsur tak 0-nya merupakan pembagi 0. Tapi emang definisinya pembagi 0 adalah unsur tak 0 gitu ya. Jadi tidak perlu kita tambahkan lagi mubazir ya, ditambahkan bahwa unsur tak 0, setiap unsur tak 0-nya merupakan pembagi 0 ya, itu mubazir. Tapi oke lah. Bentar ya. Sementara di Z9 ya. Ini kalian bisa cek bahwa di Z8 itu pembagi 0-nya adalah 2, 4, 6 ya, seperti itu ya. Selain ini pembagi 0. Pembagi 0-nya adalah bukan pembagi 0-nya adalah 1, 3, 5, 7. Ya ini bukan pembagi 0 ya. Ini pembagi 0. Kalau di Z9 yang menariknya pembagi 0-nya cuma 3 ya. Sama 6. 3 sama 6. Tidak sih. 3 kali 6 berapa? Oh iya benar ya. Ini 0 ya. Jadi ini pembagi 0. Sisanya bukan ya. Kalau di Z4 itu pembagi 0-nya cuma 2. Seperti itu. Di Z15 ya pembagi 0-nya beberapa diantaranya contohnya adalah 3 ya, 5, 6 ya. Ini beberapa bagi 0 ya. Ada banyak sih ya. Jadi kalian berlatih aja. Di Zn tertentu dia pembagi 0-nya apa aja. Ya. Nah, latihan ya. Sekarang saya punya Z11. Coba cari satu pembagi 0-nya. Coba kalian kerjakan. Tika, sudah nemu belum pembagi 0-nya, Tika? Belum, Pak. Belum. Tahu dia enggak. Dia enggak tahu masuk itu. Oh.
Oke, udah ketemu belum pembagi 0 di Z11? Belum, Pak. Belum. Tidak terdapat ya, Pak. Tidak ada pembagi 0 di Z11 ya. Jadi Z11 ini adalah darah integral ya. Ya, kalian bisa cek ya. Jadi Z11 ini ada darah integral dan kalian tidak akan menemukan pembagi 0 di Z11 ya. Seperti itu kurang lebih. Oke, saya kira sekedar pengantarnya pembagi 0. Kemudian kalau kita punya Z15 gitu ya, kan isinya adalah 0, 1, 2, sampai 14 ya. Kita punya idealnya ya. Idealnya itu adalah 0, 3, 6, 9, 12 ya. Ini idealnya. Oke. Ada banyak idealnya. Selain itu ada juga 0, 5, 10. Ini idealnya ya. Minimal punya 2 ideal. Nah, contohnya ideal ini bisa ditulis sebagai perkalian 5. Ya. Jadi 0 itu sama dengan 5 kali 3. 5 itu sama dengan 5 kali 1. 10 itu sama dengan 5 kali 2. Ya. Jadi intinya apa namanya? 5 itu bisa mewakili ideal ini gitu. Ya. Jadi sebenarnya bisa ditulis sebagai ini ya. Ideal ini bisa ditulis sebagai ini. Karena apa? Karena semua unsur di sini merupakan kelipatan 5 seperti itu ya. Kelipatan dalam artian kelipatan Z15 ya, bukan kelipatan bilangan bulat ya. Nah, ini juga ternyata juga bisa diwakili oleh 3. Karena 6 itu 3 kali 2, 9 itu 3 kali 3, 12 itu 3 kali 4 ya. 3 kali 4 dua-duanya bilang anggota Z15 ya, catat ya. Bukan syaratnya bilang bulat ya, bukan ya. Seperti itu. Ya. Tapi ini tidak bisa diwakili oleh 10. Kenapa? Karena 10 kali 1 sama dengan 10 ya. 10 kali 2 sama dengan 20. Oh, ini benar bisa diwakili oleh 10 juga ini ya. Jadi bisa diwakili oleh 10 juga. Ya. Nah, ini juga ternyata bisa diwakili oleh 6. Nah, dicoba aja ya. Wakilnya kira-kira siapa aja. Jadi kalau 6 kali 1 itu sama dengan 6 ya. 6 kali 2 sama dengan 12. 6 kali 3 sama dengan 18. 18 itu 6 ya. 6 kali 4 24. 24 itu 9. 6 kali 5 30. Itu 0. Ya, diwakili semua ya. Diwakili semua. Jadi ini bisa juga sama dengan 6. Kalian cek aja untuk angka yang lain ya. Nah, ideal yang bisa ditulis sebagai, kalau
I itu ideal dari R, ya. Jika I bisa tulis sebagai R kali suatu unsur A, ya, untuk A anggota I, ya, maka I dikatakan ideal utama. RA ini artinya ya R kecil kali A, di mana R-nya anggota R gitu ya. R-nya ini berjalan ya, A-nya tetap ya. Nah, untuk kasus ini kan kayak ini 6. Ini A-nya. Ya, ini R-nya berjalan terus ya. Ingat ini walaupun di kiri R-nya ini di kanan, tapi kita selalu bicara ideal dua sisi ya, ingat ya. Kita di mata kuliah ini hanya belajar ideal dua sisi ya. Di awal hanya mengingatkan bahwa ideal itu tidak mesti dua sisi ya, tapi kita hanya belajar ideal dua sisi ya. Ya, jadi maka saya pilihkan ideal-ideal yang dua sisi seperti itu. Ya. Artinya semua unsur di itu bisa merupakan unsur A dikali unsur lain di R gitu. Ya. Bukan unsur lain di bilangan bulat ya, tapi di R gitu ya. Kalau di Zn ini seperti itu. Oke, itu adalah ideal utama. Ya. Atau kalau kita kenal istilahnya di grup, itu grup siklik. Ya. Jadi I sama dengan RA ini ditulis sebagai A seperti itu, ya. Istilahnya grup siklik. Oke, kita balik ke soal. Buktikan ideal dari Z. Jika I ideal dari Z, maka I adalah ideal utama dan berbentuk A kali Z. Seperti itu. Jadi kalau kita punya I ideal di Z, maka I bentuknya adalah RA gitu. Kalau RA lagi sih. R-nya udah jelas Z kok ini ya. ZA seperti itu. Ya. Nah, ini sendiri mengatakan bahwa dia adalah ideal utama seperti itu ya. Jika dan jika ya. Nah, kalau bentuk ZA itu pasti ideal kan? Pasti ideal ya. Ya, dia grup, sudah kita buktikan ya di bagian grup ini pasti grup komutatif. Ya. Kemudian asosiatif bawaan dari gelanggangnya Z. Kemudian diselimuti juga bawaan dari gelanggang Z, jadi ideal ya. Ini apa? Udah jelas ideal ya. Tapi kemudian kita perlu ngecek yang ke kanan. Kalau I-nya ideal, apakah I pasti berbentuk Z kali A untuk suatu A bilangan bulat seperti itu. Ya. Ya, jadi langkah pertama misalkan I adalah ideal ya. Akan ditunjukkan I sama dengan ZA seperti itu. Nah, untuk mengerjakan ini kita perlu, bagi kalian yang sudah mengambil pengantar teori bilangan, ini tidak begitu masalah. Saya ingin mengingatkan ada teorema di pengantar teori bilangan ya, bahwa kalau kita punya S itu subset dari bilangan asli ya, maka tak hampa ya. Maka S itu punya unsur terkecil ya. Nah, mumpung kalian belajar analisis real, apa bedanya unsur terkecil dengan infimum? Sudah belajar infimum kalian ya? Sama Bu Ratih kan? Apa bedanya unsur terkecil dengan infimum? Ayo. Angel, tahu bedanya unsur terkecil dengan infimum, Angel? Iya, Pak. Bedanya infimum sama unsur terkecil apa, Angel?
Belum tahu Pak, saya ingatnya unsur terkecil itu aja definisinya gitu Pak, nggak hafal lanjutannya. Kalau infimum ingat nggak, Angel? Iya Pak, agak ingat yang ada unsur terkecil terus supremum itu unsur terbesar ya. Nah, sudah belajar berarti ya kan ya? Kalian apa namanya? Sudah Pak. Harus bisa bedakan ya unsur terkecil atau unsur minimal dengan infimum, itu dua hal yang berbeda gitu ya. Jadi unsur terkecil itu pasti infimum gitu. Tapi infimum belum tentu unsur terkecil gitu. Ayo bedain, belajar Nasril lagi ya. Tanya Bu Rati, Bu, bedanya unsur terkecil sama infimum apa? Coba tanya Bu Rati. Oke, jadi kalau kalian belajar tengah teori bilangan, Tika ngambil teori bilangan kemarin? Ngambil, Pak. Nah, masih ingat teorema ini ya? Iya. Ya, oke. Jadi kita manfaatkan teorema ini. Nanti ada teorema lagi satu dari teori bilangan yang kita manfaatkan. Tapi ingat dulu teorema ini. Jadi kita manfaatkan teorema ini ya. Jadi misal I ideal. Saya buat ya K. Suatu himpunan K. Oh, sorry. Sebelumnya ya. Kalau I sama dengan isinya 0 aja, otomatis I itu akan sama dengan 0 kali Z ya. Dan terpenuhi ini ya. Ingat, maaf saya agak ketukar ya ZA, enggak masalah sebenarnya. Nolnya mau sebelah kanan juga boleh gitu ya. Tapi untuk mempermudah saya tulis nolnya di sebelah kiri aja ya. Ini juga harusnya A-nya sebelah kiri ya. Enggak penting sih karena dia komutatif ya. Cuma nanti biar bedakan antara AZ dengan ZA seperti itu. Dengan A-nya subscript ya. Kalau ini kan A-nya di samping Z. Ya, jadi kita misalkan I-nya tidak 0 ya. Kalau I-nya 0 dia terpenuhin ya. Bentuknya pasti sesuatu kali Z. Kalau I tidak 0 ya. Saya buat K itu himpunan X anggota I di mana X positif seperti itu. Nah, kita sudah jelas K ini pasti subset dari N ya. Karena kita ini bilangan bulat yang positif ya. Pasti bilangan asli dong kalau gitu ya. Nah, permasalahannya adalah kita perlu pastikan dia tidak hampa. Ya. Jadi misalkan kita punya Y anggota K, ya. Y tidak sama dengan 0. Ya pasti ya, karena I-nya tidak sama dengan 0 pasti punya unsur yang tidak 0 ya. Karena Y tidak sama dengan 0 kan bisa positif, bisa negatif ya. Andaikan Y-nya negatif ya. Mohon maaf, laptop saya lobat, saya ambil casan dulu. Oke. Misalkan Y anggota K, kita karena I sama dengan 0 ya, maka kok anggota K ya, harusnya anggota I seperti itu. Mohon maaf ya. Nah, itu biasa. Dosen juga sering tipu, sering salah ya. Nggak nyambung antara otak sama tangan. Karena I sama dengan 0, berarti kita punya Y anggota I di mana Y tidak sama dengan 0 ya. Kan kita nggak tahu apakah Y mungkin positif ya. Bisa jadi Y-nya negatif gitu. Andaikan Y-nya negatif ya. Ini bilangan bulat ya. Kita bicara bilangan bulat I ini ya. Z-nya. Kalau Y-nya negatif apa yang terjadi? Min 1 kali Y anggota I nggak? Iya, karena dia ideal. Ideal itu kalau dikali R dikali Y, itu pasti tetap anggota I ya. Karena RI itu subset dari I. Ya. Min 1 ini kan anggota R. Anggota Z terutama ya. Pastinya. Jadi dikali dengan Y pasti anggota I. Jadi min 1 kali Y adalah anggota I. Akibatnya min Y anggota I. Tapi karena Y negatif, maka min Y itu positif ya. Nggak mungkin 0 ya, karena lagi-lagi bukan 0 ya.
Akibatnya min Y anggota K. Jadi dijamin K itu pasti punya unsur tidak hampa ya. Jadi K-nya pasti tidak hampa. Ya. Karena K-nya tidak hampa dan dia adalah subhimpunan dari bilangan asli, maka teorema ini kita bisa gunakan. Punya unsur terkecil ya. Jadi kesimpulannya jadi K punya unsur terkecil. Oke, namakan T ya, T kecil. Nah, sekarang saya punya teorema di teori bilangan lagi, ya, teorema bahwa jika kita punya AB anggota bilangan bulat ya, maka terdapat P dan Q bilangan bulat Sarah. P dan R aja bilangan bulat ya, sehingga A sama dengan PB tambah R, di mana R itu lebih kecil dari B ya, tapi positif gitu. Oke, ini R ini kita namakan sisa ya. Misalkan kita punya A dan B-nya, A-nya adalah 10 dan B-nya ada 3 ya. Maka bisa kita tuliskan bahwa 10 itu sama dengan 2 kali 3 tambah berapa nih? 4 ya. Atau 10 bisa sebagai 3 kali 3 tambah 1 ya. Ini adalah dua dan 3 adalah P-nya, ini adalah R-nya. Tapi ingat, R-nya yang di sini lebih besar dari B-nya, 4 besar dari 3 ya. Padahal kita hanya inginkan R itu yang lebih kecil dari B ya. Jadi yang benar adalah yang bawah ya. Jadi senantiasa bisa kita temukan P dan R-nya seperti itu ya. Dan R itu kita namakan sisa, karena makanya 10 dibagi 3 kan sisanya 1 ya, seperti itu ya. Nah, R-nya sudah kita namakan sisa. Ini ya sudah biasa kita sejak SD ya. Sisa pembagian bilangan bulat itu sudah dari SD sebenarnya. Tapi pas kuliah kita belajar lagi, tapi ini adalah kita terlebih tertarik pada buktinya. Atau memanfaatkannya untuk membuktikan hal lain ya. Oke, ingat ini ya. Jadi kita punya K itu punya unsur terkecil. Namanya T ya. T itu anggota K ya, dan T itu unsur terkecil. Otomatis dong T-nya itu anggota I ya. Karena K itu subhimpunan dari I juga seperti itu. Ya, kita lihat definisinya K ya. Kita mendefinisikan K adalah anggota I yang positif gitu. Nah, T unsur terkecil. Nah, dari sini apa yang bisa kita simpulkan? Kita klaim bahwa I itu sama dengan T dikali Z. Seperti itu. Nah, karena kita klaim berarti kita buktikan saling safet. Tapi ini sudah jelas. Sudah jelas ya, begitu ya. Karena T anggota I ya, di sini ya. T anggota I. Dia dikalikan Z, apapun unsur di Z ya, pasti ada di I ya. Karena I-nya ideal. Ini sudah jelas ini ya. Berarti kita tinggal buktikan yang ini. Yang kanan ya. Jadi kita ambil, namakan Z anggota I, akan ditunjukkan adit Z anggota TZ, seperti itu. Oke, perhatikan bahwa Z dengan T itu anggota dari bilangan bulat. Teorema ini, di teori bilangan ini, mengatakan ada kita punya P dan R pasti. Dengan R-nya lebih kecil dari B-nya. B-nya dikasih ini T berarti ya. Berarti kita punya Z itu
Kok pakai gini sih? Z itu sama dengan P kali T tambah R, ya. Dengan R-nya itu kecil dari T. Saya bilang bulat ya. Nah, kita punya Z anggota I, T juga anggota I, jadi ini anggota I, T anggota I. Karena T anggota I, maka dikalikan unsur apapun dari ringnya, ini anggota I juga, ya. Jadi kita punya R-nya sama dengan Z min PT. Ini anggota I, ini anggota I. Karena dia grup komutatif, maka penjumlahannya, ini kan kurang itu penjumlahan dengan negatifnya ya. Jadi ini semua anggota I. Jadi kesimpulannya R itu anggota I. Ini suatu kontradiksi. Ada yang tahu kenapa kontradiksi? Karena R lebih kecil dari T. Ya, karena T adalah unsur terkecil dari K. Sementara R-nya adalah bilangan positif yang ada di K gitu, ya. Jadi mau nggak mau R itu harus sama dengan 0 ya. Bukan kontradiksi sebenarnya, tapi ini bukan kontradiksi ya, sorry ya. Ini mungkin bahwa R itu tidak mungkin besar dari 0 ya. Jadi R mau nggak mau harus sama dengan 0 ya. Kalau R-nya lebih besar dari 0, maka dia kontradiksi ya. Jadi mau nggak mau R-nya harus sama dengan 0. Jadi kesimpulannya bahwa Z itu sama dengan P dikali T, karena R-nya 0. Nah, akibatnya Z-nya anggota TZ ya. Seperti itu. Nah, ini bisa ditukar ya, TP seperti itu. Dan P-nya anggota Z. Ya. P-nya bilangan bulat. Gitu. Jadi akibatnya apa? I itu subset dari TZ. Jadi kesimpulannya I sama dengan TZ. Nah, jadi bisa disebutkan bahwa I itu pasti, kalau I-nya ideal, ya, maka I itu pasti berbentuk sesuatu dikali Z. Ya, kita sudah buktikan. Dan ini otomatis auto ya, bahwa I-nya itu adalah ideal utama. Jelas yang soal pertama ini? Angel, bagaimana Angel? Jelas nggak? Ya Pak, jelas. Oke, kita lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2 apa sih? Nah, buktikan ideal prima Z adalah PZ dengan P bilangan prima. Oke, di kelas 11 saya katakan buktikan ideal maksimal ya. Nah, ini ideal prima. Oke. Suatu I itu ideal dari R ya. R-nya adalah integral ya. R-nya adalah integral, ingat ya. R-nya daerah integral. Ya. I dikatakan ideal prima. Nah, ini didefinisikan oleh namanya Dedekind ya. Pada tahun 1897 ya. Apabila untuk setiap AB di R, di mana hasil kalinya anggota I, berlaku A-nya di I, atau B-nya di I. Ya, ini definisinya. Nah, ini ideal prima ini adalah abstraksi dari bilangan prima sebenarnya. Ya. Jadi kita tahu bilangan prima itu ya sudah ada sejak zaman dulu ya. Sejak zaman Pitagoras, tapi
Ya, zaman itu buat apa sih belajar bilangan prima ya? Udah ratusan tahun, berabad-abad ya. Abad 3 kalau nggak salah Pitagoras ya, atau abad 1, lupa saya. Atau sebelum Masehi malah, lupa ya. Nah, Pitagoras itu ya belajar bilangan prima ya nggak ada gunanya waktu itu ya. Bedanya itu abad ke-17, kalau kalian ingat Ramanujan ya, dia mengoprek bilangan prima. Itu aja dibilang tidak banyak gunanya ya. Nah, cuman berguna saat ini ya. Di zaman komputer ini sangat berguna ya. Bahkan itu adalah inti dari keamanan dunia internet itu adalah bilangan prima ya. Nah, sayangnya sepertinya dengan kalau komputer kuantum itu muncul, maka manfaat bilangan prima ini akan terhilangkan ya. Ya, sebelum saya mulai saya cerita sedikit sejarah aja ya. Jadi Riemann itu punya hipotesis ya. Ya, bahasa Indonesia hipotesa ya. Hipotesa Riemann itu bahwa ini agak rumit sebenarnya ngomongnya, tapi kuncinya bahwa kalau kita bisa membuktikan hipotesis atau konjektur Riemann itu, kita bisa menentukan bilangan prima yang keberapa ya. Jadi kalau tanya bilangan prima yang kelima apa? Kan 2, 3, 5, 7, 11. Oh, 11 gitu. Bilangan prima yang ke-7, 17 gitu. Ya. Masih gampang kalau ini. Bilangan prima yang ke-1000 apa? Nggak tahu ya. Nah, dengan hipotesa Riemann kita bisa tahu. Kalau ditanya bilangan prima yang ke 1 miliar, dengan rumusnya itu kita bisa ketemukan ya. Nah, makanya kalau hipotesa Riemann ini bisa dibuktikan, terbukti secara matematis, maka kita bisa buat algoritmanya, algoritma komputernya, dan dengan algoritma komputer kita bisa memecahkan semua keamanan dunia internet dengan mudah. Ya, akibatnya rekening kalian di bank itu bisa dibobol dengan cepat oleh hacker gitu, bisa diambil gitu ya. Kalau hipotesa Riemann ini ketemu. Makanya ini adalah sampai ratusan tahun belum bisa dibuktikan ya. Ingat, suatu teorema yang belum tidak bisa dibuktikan itu tidak akan bisa dibuat algoritmanya. Nah, ini bernilai kalau nggak salah 15 miliar ya. Bagi yang bisa membuktikan hipotesa Riemann dikasih hadiah 15 miliar. Ya. Ini adalah salah satu Millennium Prize ya. Jadi teka-teki matematika yang belum terpecahkan dan dianggap penting sehingga kalau bisa mecahkan akan dapat hadiah 15 miliar ya dari Caltech University. Ada banyak ya, salah satunya Riemann hipotesis ya, hipotesa Riemann. Nah, akhir-akhir ini beberapa tahun sejak 2000, saya lupa ya, 19 bukan tahun 2000 ya, tahun 1978 ya, orang mengatakan, oh bagaimana kalau andai komputer kuantum berhasil ditemukan ya, kita beralih dari bilangan prima ke abstraksi bilangan prima ya, baru sekedar ide ya. Nah, ide seperti ini ya emang ideal prima dan ada namanya submodul prima itu tidak terlihat sama sekali aplikasinya ya. Tapi kalian harus lihat bahwa di zamannya Ramanujan sama Hardisk pun sama sekali tidak ada aplikasinya ya. Percuma belajar itu ya. Nah, ya ide muncul ideal prima ini adalah
adalah seperti itu ya. Waktu Dedekind menemukan ideal prima, mendefinisikan ideal prima bukan menemukan ya, itu namanya tidak ideal prima. Ideal prima baru di istilahnya baru ditemukan baru-baru ini tahun 1900 berapa ya, zaman modern inilah pokoknya ya, istilah ideal prima ya. 1978 kalau nggak salah ya, 1978 kalau nggak salah ya. Jadi karena jangan-jangan abstraksi bilangan prima ini yang bisa menjadi kunci untuk keamanan masa depan gitu. Nggak terlihat ya. Selama masih dipegang orang matematika, itu nggak akan kelihatan manfaatnya gitu ya. Nanti kalau sudah pindah dari matematika ke matematika terapan ya, mulai terlihat, tapi mungkin masih belum applicable ya. Nah, nanti kalau sudah pindah ke tangan orang non matematika baru dia bermanfaat ya. Tapi biasanya orang matematika suka bahwa rasa ingin tahu gitu. Itu ada keindahan matematika ya, memuaskan rasa ingin tahu gitu. Nah, ideal prima seperti ini ya. Jadi untuk setiap AB anggota dari ideal utama R, di mana AB anggota I berlaku A-nya di I atau B-nya di I. Saya akan kasih lihat bahwa definisi ini persis sama dengan, bukan persis sama tanda kutip ya, dengan definisi bilangan prima ya. Nah, kalau di teori bilangan sayangnya belum kalian buktikan ya. Soal ujian nggak usah, saya lupa. Jadi kalau P bilangan prima dan P membagi A dan B, maka berlaku P membagi A atau P membagi B ya. Ini jika dan hanya jika seperti itu ya. Ini teoremanya ini saya ringkas ya, ada beberapa detail yang saya hilangkan, misalkan bahwa P-nya bukan 0 atau unit ya, atau 1 ya, 1 plus minus 1 ya kalau di teori bilangan ya. Ini P itu prima jika P membagi AB berakibat P membagi A atau P membagi B. Ini masih di bilangan bulat ya. Nanti kita akan belajar bilangan prima di daerah integral yang bukan bilangan bulat, tapi itu belakangan. Ya. Nah, saya akan menunjukkan bahwa ideal prima ini identik dengan ini ya. Kalau kita lihat ideal prima di bilangan bulat. Ingat ya, kalau AB anggota I ya. AB anggota I artinya ini AB anggota I seperti itu ya. Berlaku A anggota I atau B anggota I ya. Nah, dari sini udah kelihatan mirip gitu. Ya, dengan definisi bilangan prima ini jika dan jika, ingat ya. Jadi teorema ini bisa menggantikan definisi bilangan prima yang asli seperti itu. Ya. Seperti ini, mirip dia. Nah, kalau R-nya adalah bilangan bulat, artinya I-nya berarti ideal utama. Berarti bentuknya AB anggota suatu gitu. Ya. Nah, tadi kita disebutkan bahwa kalau I-nya ideal prima, maka I-nya itu dibangun oleh bilangan prima atau PZ seperti itu ya. Dan ini sendiri artinya jadinya A anggota P ini atau B anggota P seperti itu. Atau kalau kita mau sederhanakan jadi PZ ya. Ini PZ. Ini PZ seperti itu. Nah, AB anggota PZ artinya AB sama dengan P kali sesuatu gitu. X misalkan. Nah, ini akibatnya A sama dengan P dikali Y misal. Ini artinya B sama dengan P dikali Z misalkan gitu. Z kecil ya. Atau W aja lah, jangan Z. Ngulang-ngulang Z. Ya. Nah, ini artinya apa? Artinya P membagi AB. Ini artinya apa? P membagi A. Ini artinya apa? P membagi B. Definisi sama persis. Ya. Makanya ideal prima itu adalah abstraksi dari bilangan prima. Oke, lanjut ya ke soalnya. Buktikan bahwa ideal prima di R itu bentuknya adalah ya. Jadi kalau I ideal prima
di Z, maka I bentuknya adalah P dikali Z, di mana P-nya bilangan prima. Ya. Nah, kita tahu bahwa kalau I ideal prima, maka I bentuknya pasti A dikali Z gitu ya. Dari soal nomor 1 ya. Nah, kita tinggal tunjukkan A-nya bilangan prima seperti itu. Andai ya. Andai A bukan bilangan prima. Apa yang terjadi kalau A itu bukan bilangan prima? Anda yang tahu? Dapat dinyatakan Ya. Dapat dinyatakan A sama dengan apa ya? X kali Y untuk suatu X Y anggota bilangan bulat. A membagi X dan A membagi Y. Ya. Dalam Ya benar. Jadi faktornya itu kalau A bilangan prima artinya faktornya satu dengan diri sendiri ya. Jadi kalau bisa A ditulis sebagai X kali Y, maka kalau A-nya bilangan prima, maka X-nya 1 dan Y-nya A, atau X-nya A, Y 1. Mana itu kemungkinannya. Tapi kalau bukan bilangan prima, ada kemungkinan bahwa X dan Y-nya bukan 1 atau A. Ya. Berarti dia ada di antara A dengan 1 seperti itu. Ya, karena A-nya bukan bilangan prima. Oke? Nah, karena seperti itu, maka kita punya bahwa X dikali Y itu anggota AZ. Ya, kenapa? Karena X kali Y sama dengan A. Ya. Dan unsur di Z kita bisa pilih sebagai 1 gitu, ya. A kali 1 seperti itu. Ya. Jadi XY anggota A. Tapi X itu bukan anggota A, Z, dan Y bukan juga anggota AZ. Kenapa? Karena X dan A dan Y itu lebih kecil dari A semuanya. Ya, kita tahu kalau misal gini ya, 3Z itu berarti kan 3, 6, 9, termasuk yang negatif ya. Tapi saya hanya kasih lihat yang positif ya. Akibatnya kalau dia kecil dari 3, tidak mungkin di sini ya, karena 0, kemudian di sini min 3. Kalau kecil dari 3 ya, yang positif ya, 1, 2 berarti kan tidak akan tertampung oleh 3Z. Jadi kalau A dan B kecil dari X dan Y kecil dari A, otomatis dia bukan anggota AZ ya. Dan ini kontradiksi ya. Kontradiksi dengan apa? Dengan I ideal prima. Kalau I ideal prima artinya kalau XY anggota AZ, maka X anggota AZ atau Y anggota AZ. Ya. Kebalikannya apa negasinya ya? X, P atau Q. Negasinya apa? Bukan P dan bukan Q ya. Jadi kontradiksi. Ya. X bukan anggota AZ dan Y bukan anggota AZ. Ya. Jadi ini jadi terjadi keduanya benar ya, P atau Q dan negasi P atau Q. Jadi kontradiksi. Jadi kesimpulannya adalah A bilangan prima. Jadi pengandian salah, karena kontradiksi pengandian salah ya, pengandiannya salah ini. Jadi A pasti bilangan prima. Ya. Jadi terbukti sudah soal nomor 2 bahwa I kalau ideal prima maka I sama dengan P kali Z dengan P-nya bilangan prima. Oke, boleh ganti A juga boleh ya.
Mudah-mudahan jelas ya. Oke, soal nomor 3 sedikit panjang ya. Buktikan bahwa jika I ideal prima dan R dari R, maka R per I adalah daerah integral. Ya, ini saya pending dulu untuk mengenalkan ring faktor ya. R per I-nya belum saya definisikan, jadi belum saya ajarkan gitu ya. Walaupun ya mirip dengan grup juga ya. Jadi kita tunda nomor 3 untuk materi selanjutnya. Ya. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Angel? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Silakan tonton lagi kalau nggak ngerti ya. Oke, kalau gitu saya akhiri ya kuliahnya ya.